Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat data semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik, kemudian juga berkah segala-galanya gitu ya. Kembali lagi saya Rika hadir di BPS Banten Podcast. Oke, kali ini kita akan bahas tentang satu program nih yang sudah dilaksanakan oleh BPS dari tahun 2021, berarti kan sudah 4 kali ya. Adalah program Desa Cinta Statistik. Apa sih Desa Cinta Statistik itu? Jadi Desa Cinta Statistik adalah program pembinaan statistik di tingkat desa atau kelurahan. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber yang oke banget, pokoknya jangan sampai dilewatkan. Ada Bapak Muladi Widastomo, Kepala BPS Kota Tangerang. Selamat datang Bapak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, kayaknya seger dan siap untuk berbagi informasi dengan kita semua ya. Saya ada hal yang menarik nih Pak. Jadi kalau misalnya kabupaten kota yang lain itu hanya satu desa atau kelurahan ya yang dibina di program Desa Cantik tahun ini. Tapi di Kota Tangerang itu wow banget. Saya tuh sampai angkat topi lah Pak. 104 kelurahan cinta statistik di tahun 2024. Boleh tepuk tangan dong. Ini luar biasa banget. Itu artinya seluruhnya ya? Seluruh. Jadi seluruh kelurahan yang ada di Kota Tangerang itu dibina statistik gitu ya, pembinaan statistik di tahun 2024. Pak, saya penasaran nih. Kalau Desa Cantik tahun lalu tuh gimana Pak? 104 juga atau mungkin cuman berapa? Ya, jadi baru tahun ini ya, di tahun 2024 ini yang kita melakukan pembinaan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang 104. Ya, sebelumnya awalnya 2021 kita hanya melakukan satu ya, itu di Kelurahan Poris Pelawat. Yang kedua, nah saya berpikir mulai itu kalau satu aja pokoknya lama ya kan. Terus tahun 2022 itu ada 3. Ada Poris Pelawat juga, Kedaung Wetan dan Pabuaran Tumpeng. Kalau nggak salah, kalau yang itunya cuma Kedaung Wetan aja ya Pak. Akhirnya jadi Bapak nambah 2. Ya, inisiatif saya nambah 2 ya. Yang ketiga akhirnya dipertajam tuh dari BPS Provinsi menugaskan wajib dibina satu aja tuh tahun 2023, yaitu ke Daung Wetan ya kan, dan berhasil meraih posisi kedua di Kota Provinsi Banten. Ya, luar biasa tahun lalu tuh ya Pak. Nah, saya berpikir itu ya kan, kalau tiap tahun hanya 1 atau 3, ya, berapa tahun yang dibutuhkan coba untuk menyelesaikan pembinaan seluruh Kota Tangerang ya kan. Kita ada 104. Kalau 1 aja tiap tahun berarti kita butuh 104 tahun ya kan. Estafetnya jadi panjang ya. Ya, selama saya bisa ya kan, akhirnya saya berupaya untuk memberikan masukan kepada Pemda dalam hal ini Kominfo, bagaimana kalau kita melakukan pembinaan seluruh Kota Tangerang 104. Memang ini mungkin kerja ya, beyond limit kali ya, out of the box kali gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, ini hanya nekat, kita nekat aja. Modalnya cuma nekat ya Pak ya. Saja dengan nekat. Ya alhamdulillah sama Diskonko ditangkap, ya kan? Support ya itu ya. Support penuh ya. Pak, kalau misalnya kegiatan Desa Cantik itu biasanya tuh ngapain aja sih Pak? Jadi kita mengacu dengan kegiatan pembinaan di tahun 2023 ya, Kedaung Wetan, kita minta support penuh dari Diskominfo. Mereka mensupport bukan hanya memberikan panggung kepada kita, tapi juga dia seperti websitenya, mereka menyiapkan website khusus untuk Kedaung Wetan. Di tahun 2024 ini kami juga minta Diskominfo mendukung kami untuk melakukan website itu diternakan ke 104 kelurahan lainnya. Jadi semua kelurahan tahun ini akan luar biasa banget. Jadi kalau misalnya kita mau nyari data penduduk di kelurahan A misalkan ya, tinggal buka website-nya. Ini keren banget Kota Tangerang. Bukan cuma website Pemkot saja atau kecamatan, tapi nanti akan sampai ke tingkat kelurahan. Nah, itu mungkin tujuan utamanya Desa Cantik ya Pak, pembinaan di level kelurahan. Jadi istilahnya gini, mungkin di tingkat desa kelurahan itu bisa ngerapihin data gitu ya. Data kependudukan, jenis kelamin, kemudian juga pendidikan dan lain-lain. Jadi tinggal klik website kelurahannya udah muncul semua. Luar biasa. Rangka juga mewujudkan satu data desa yang terintegrasi kan gitu juga kan ya. Jadi kita bagaimana bisa menjual ke
dalam hal ini Pemda atau Pemkot ya, bahwa desa cantik ini juga merupakan perwujudan SDI sebetulnya lah. Jadi dengan itu mereka sadar. Jadi bukan hanya OPD saja yang dibina. Kalau selama ini di Kota Tangerang juga melakukan pembinaan Satu Data Indonesia ke seluruh OPD-nya, 27 OPD dalam hal ini, itu merupakan bentuk top down. Nah, bagaimana kita memberikan masukan kepada Pemkot dalam hal ini Diskominfo bahwa desa cantik ini atau kelurahan cantik kalau di kota itu merupakan pembinaan SDI ya, yang dibina dari bawah, dari kelurahan dalam hal ini. Jadi berupa bottom up seperti itu. Dengan itu mereka terbuka dan akhirnya bersedia untuk melakukan dukungan penuh. Yes, luar biasa aja. Karena pada dasarnya semua pembangunan itu asalnya kan dari desa gitu ya Pak. Makanya BPS itu membentuk satu program namanya Desa atau Kelurahan Cinta Statistik gitu. Pak, strateginya gimana nih Pak? 104 loh Pak, banyak gitu. Mungkin kalau misalnya kita bahas desa cantik, semuanya kan pasti tahu nih Pak, anggarannya kan 0 rupiah gitu ya. Gimana caranya Bapak bikin strategi di Kota Tangerang sehingga bisa menggait Pemda untuk melaksanakan program tersebut itu Pak? Ya kalau berpikir anggaran ya mungkin semua orang itu akan berpikir dari mana nih BPS Kota Tangerang anggarannya kan gitu ya. Ya alhamdulillah kami tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun ya. Semua dukungan dari Diskominfo ya, karena pas di tahun 2024 ini mereka membentuk seksi yang namanya itu seksi pemberdayaan statistik sektoral ya. Dengan itu mereka mengucurkan anggaran itu 400 orang kegiatan. Awalnya seperti itu ya kan. Di tahun 2022 mereka sudah karena hubungan yang baik, mereka sudah istilahnya akan memproyeksikan anggaran sebesar 400 orang kegiatan tahun 2022 akhir itu. Mereka agak bingung nyari orang kegiatan 400 tuh gimana kalau SDI kan SDI kan hanya sedikit orangnya, kali 27 kali 2 cuma 54, 400 orang kegiatan. Nah, artinya dari situ saya berpikir strategi kita kolaborasi Pak. Kita punya kegiatan namanya Kelurahan Cinta Statistik itu 104 Pak. Kita bisa 3 kali ketemu saja 400 orang sudah cukup gitu kan, sudah menutup untuk kegiatannya. Tapi kami sampaikan bahwa kami pengen itu pembinaannya berupa output. Jadi nggak hanya cuma menghabiskan anggaran saja, dan akhirnya itu nggak efektif bagi pemakaian anggaran negara, tapi ada output yang dihasilkan. Oke, mereka setuju. Mereka dari itu namanya kita kolaborasi untuk BPS biar sama-sama dapat kredit. Mereka output yang mereka serap adalah pemberdayaan SDM ya. Kalau kami namanya pelatihan 104 desa atau kelurahan cantik Cinta Statistik itu tadi. Pak, kalau misalkan saya lihat gitu ya dari obrolan kita, berarti ini ada kesuksesan strategi komunikasi Bapak nih dengan Pemda. Boleh kasih ini dong Pak, masukan atau mungkin berbagi pengalaman gitu ya, gimana Pak biar caranya Pemdanya open mind, kemudian juga sampai menyediakan dana gitu ya untuk kegiatan desa cantik ini gitu. Kalau di Kota Tangerang, moto kami just do it to the best. Kita lakuin aja, insya Allah pasti jalan akan terbuka. Itu yang pertama. Niat mungkin ya Pak? Niat, pertama niat. Yang kedua juga mungkin dukungan dari Kepala BPS Provinsi dalam hal ini ya, yang memberikan motivasi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang saya main watak gitu kan. Misalnya di Jawa Timur sudah ada nih pembinaan APD di tetangga sebelah, di kabupaten sebelah sudah ada. Itu yang kita mainkan seperti itu ya. Dengan tentunya juga kita selalu koordinasi erat ya kan. Dan setelah mereka merasakan manfaatnya ya kan, ya baru kita masuk di sana. Alhamdulillah juga kita bertemu dengan orang-orang hebat, baik itu di Diskominfo ya, juga kita audiensi ke Pak Sekdanya ya kan, juga Pak Sekda juga memberikan animo yang luar biasa. Juga dukungan dari, jangan dilupakan dukungan dari PJ Wali Kota dalam hal ini ya. Memang dulu Pak Arief sebelumnya memang luar biasa, adalah sosok yang oportunis. Jadi beliau juga, nah ini satu cerita mungkin bisa saya ceritakan. Di tahun 2022 ya, waktu kita mencanakan 3 desa cantik, Pak Arief sempat istilahnya memberikan masukan, Pak Kepala, kalau cuma 3, kenapa nggak 104? Wali kota terdahulu ya. Menyampaikan seperti itu. Kalau ini cuma 3 sekarang dan 2022 itu, kenapa nggak 104 sekarang dibina Pak? Saya sampaikan, waduh Pak, kita tenaga dan anggarannya nggak memadai Pak untuk itu.
catat Pak Bapeda gitu, langsung saat itu. Mungkin akhirnya tahun ini terrealisasi. Sampai dibuatkan kasih baru gitu ya? Iya betul. Luar biasa, di Kominfo. Ada di Kominfo, ada kepala seksi baru ya kan, namanya seksi pemberdayaan statistik sektoral. Jadi khusus gitu ya Pak. Jadi BPS benar-benar dimanjakan gitu. Luar biasa. Dimanjakan, jadi apa? Dan ini kegiatannya akan berkesinambungan. Nggak cuma 2024 aja, mungkin 2025, 2026 dan seterusnya akan dilaksanakan secara terus-menerus. Itu semua kegiatan sektoral. Jadi bukan cuma Desa Cantik aja, tapi juga di sana ada FSS, ada juga nanti pelatihan-pelatihan, ada juga SDI, itu juga disupport penuh oleh Diskominfo dalam hal ini. Pak, Rika penasaran banget nih mau tanya. Kalau tahun ini sudah dicanangkan 104 kelurahan, berarti kan tugas Bapak udah beres nih. Nah, untuk tahun depan nih Pak, apa yang mau dilakuin ketika ada program Desa Cantik lagi? Ya, jadi kalau memang dari pemerintah pusat mencanangkan satu satker, satu Desa Cantik, ya kan, artinya mungkin itu bisa 100%. Iya kan, kalau satu. Tapi kalau 104, ya kita hitung-hitungan kalkulasi matematis mungkin hanya 1%. Walaupun saya menjamin, walaupun tidak akan 1% lah, gitu kan ya. Seperti tadi kemarin Agustus sampai November, Agustus, September, Oktober, 3 bulan ini kita sudah akan melaksanakan roadshow sebanyak 9 kali di pertama itu ya tiga kali pertemuan. Yang pertama mengumpulkan lurah dan camat nanti di awal Agustus. Agustus ketiga kita melakukan pembinaan berupa coaching pelatihan kepada kasih kemas dan kasih tapomnya di kelurahan, itu mereka untuk mengumpulkan dan input data. Yang ketiganya itu semua para kader-kader ya yang ada di kelurahan kita akan kumpulkan, itu melakukan diseminasi. Jadi kita berjanji, kita menjamin bahwa nggak cuma hanya pencanangan saja dengan kualitas yang mungkin rendah, tapi kita jamin akan kualitasnya akan terjaga walaupun nggak 100%. Nah, untuk tahun berkesinambungan nanti mungkin bisa kita sempurnakan gitu. Tetap kita akan canangan 104 juga, tapi apa yang belum terselesaikan di tahun 2024 akan kita lanjutkan. Jadi kami berpikiran di Kota Tangerang berpikir secara output gitu loh. Secara output, bagaimana itu output itu bisa berkembang dari tahun ke tahun. Jadi istilahnya kalau tahun ini baru memulai, berarti tahun depan kan udah tinggal jalan. Iya, bangun lagi lebih lagi. Oke, Pak, kalau misalnya tahun ini kan kalau nggak salah Kota Tangerang tuh di Kecamatan Karawaci. Iya, Kecamatan Karawaci, Nusa Jaya. Nah, apakah di Nusa Jaya itu akan ada pembinaan yang khusus gitu? Betul. Mengingatkan sebetulnya tahun ini kan wajibnya di situ ya, gitu kan. Jadi selain 104 ini, Nusa Jaya juga nanti kita akan beri perhatian khusus gitu ya. Kita akan melakukan pembinaan lebih dalam lagi untuk khusus kelurahan Nusa Jaya. Ya, buat istilahnya sama seperti kemarin, sebetulnya kita nggak hanya satu kemarin di Kedawetan, tapi ada 3. Tapi untuk Kedawetan kita melakukan lebih khusus lagi, pembinaannya lebih dalam lagi. Oke, begitu ya, Pak. Saya penasaran sama SDM di Kota Tangerang nih, Pak. Dengan pembinaan 104, berarti kan kita harus melibatkan banyak orang nih, Pak. Terus yang ngurusin PSS, PS, kemudian Desa Cantik juga kan orangnya terbatas. Gimana caranya supaya pembinaan ini maksimal gitu, Pak? Dengan jumlah SDM yang terbatas. Ya, untuk informasi di Kota Tangerang kita SDM-nya hanya ada 29 termasuk kepala, ya, 29 personil, ya. Jadi lagi-lagi saya selalu memberikan contoh mereka, ya kan. Jadi saya sebagai kepala satker memberikan contoh bahwa saya harus yang maju duluan, jadi terdepan gitu loh, tidak hanya memberikan instruksi. Jadi saya memposisikan sebagai leader bukan bos gitu kan. Nah, untuk Desa Cantik ini saya libatkan semua dari kepala sampai mungkin TU yang akan kita libatkan semua di Desa Cantik. Sebagai info untuk SDI kemarin memang itu kan khusus ya, gitu orang-orang statistik yang itu kita libatkan 20 tenaga, jadi kita seleksi mana yang bisa memenuhi syarat, kita libatkan. Untuk Desa Cantik semuanya harus terlibat, karena kan di situ juga nanti ada administrasi gitu kan, mungkin juga memberikan
memberikan bantuan kepada dinas Diskominfo dalam ini, dan misal mereka minta bantuan untuk tenaga administrasi, mungkin itu mereka bisa dilibatkan. Jadi semuanya terlibat. Kita libatkan. Ya. Jadi all for one. Jadi nggak one man show gitu ya Pak? One man show. Oke. Pak, kalau tadi Bapak udah cerita nih, Pemdanya tuh support banget, dukung banget gitu. Kalau kelurahannya sendiri gimana nih Pak? Iya. Antusiasnya? Betul. Nah, kita juga ada trik untuk itu, gitu kan? Kita ada trik yang bagaimana biar kelurahan juga punya awareness yang sama, ya, dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Kita yang pertama, kita meminta dukungan nggak hanya dari Diskominfo, tapi Sekda dalam hal ini, ya, Pak Sekda juga kita udah harmonis banget, ya, karena kita datang itu udah bukan cuma salaman seperti biasa, tapi diselingi dengan seloroh-seloroh pasti. Besti gitu ya Pak? Besti sama Pak Sekdanya gitu kan Pak. Sampai kemarin Pak Kabak TU aja, Pak Ridwan tuh kaget waktu duduk bersebelahan, bilang Pak Ridwan resmi kan dia menyampaikan ke Pak Sekda, Pak terima kasih Pak atas dukungannya. Terus kata Pak Sekda jawab, iya kalau dicicil-cicil mah capek gitu. Jadi mulai sekaligus aja kata Pak Sekda itu sebelah Bapak tuh katanya. Sebenarnya bukan saya ketawa aja. Jadi kita itu trik kami ya kan, untuk biar juga punya kelurahan dalam hal punya awareness, kita butuh dukungan dari Pak Sekda dan juga Pak PJ. Bukti dari Pak PJ mendukung kemarin, sertifikat yang kita mintakan tanda tangan itu sehari langsung jadi ditandatangani. Itu saya takjub di sana, berarti itu kan bukti dukungan, dukungannya nyata dari Pak PJ Wali Kota dalam hal ini, ya, untuk sesuai amanah dia bahwa bagaimana dengan pembinaan 104 kelurahan cinta status ini bisa memberikan ekosistem data yang diharapkan. Luar biasa ya. Jadi selain tadi dibekali dengan tempat, fasilitas segala macam, kemudian juga pesertanya difasilitasi sertifikat gitu ya. Terus wah banyak banget kayaknya gitu, sampai PJ-nya juga turun langsung gitu. Luar biasa Kota Tangerang. Pak, target output yang dihasilkan nanti setelah pembinaan apa? Target yang pertama, ya, semua desa ya bisa melakukan pengolahan statistik, ya, secara benar, ya. Desa tidak hanya dijadikan objek saja, tapi mereka punya peran aktif sebagai subjek dalam mengambil keputusan. Mungkin dari level yang paling rendah dulu, ya, kecamatan, mungkin nanti langsung bertingkat ke strata, ya kan, ke kecamatan, dan akhirnya terbentuklah satu data desa yang terintegrasi. Itu harapannya, ya kan. Terus yang kedua juga kita dari BPS Kota Tangerang dalam hal ini juga nanti BPS Provinsi Banten dan akhirnya BPS RI juga bisa dikenal gitu. Sebetulnya kita bisa membangun jaringan, ya, networking yang baik, ya, antara BPS dengan pemerintah daerah dan kota. Gitu. Ya Pak, target Bapak sendiri nih Pak dalam pelaksanaan Desa Cantik ini, apakah masuk 3 besar nasional atau mungkin apa gitu, harapan apa target Bapak gitu? Ya, moga-moga ya. Tapi target utamanya pasti Nusa Jaya, ya. Nusa Jaya akan tetap kita bina secara serius, ya. Tapi juga bukan berarti yang lain kan serius, tapi tetap kita punya target lah, gitu ya, targetnya. Semoga-moga ya bisa, ya, untuk kita meraih lah penghargaan dan cukup membanggakan dalam hal ini bagi pemerintah kotanya, ya. Persis seperti PSSS yang kita lakukan, gitu kan. PSSS kemarin kita berhasil mengantarkan Pak Wali, ya kan, untuk meraih ke predikat baik dalam evaluasi penyelenggaraan status sektoral. Harapan juga Desa Cantik juga seperti itu, gitu. Kita bisa mengajak lurah dalam hal ini atau Pak Sekda nanti mendapat apresiasi lah, mungkin ya, harapannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan cuma Nusa Jaya, tapi tenang aja gitu, karena BPS itu menyediakan penghargaan ya Pak ya, untuk kelurahan yang lain gitu. Jangan berkecil hati berarti ya Pak. Oke. Pak, pasti dalam proses ini ada hambatan tentunya ya, yang didapatkan oleh BPS Kota Tangerang. Hambatan apa sih Pak? Biasanya kalau yang terjadi biasanya? Ya, kalau koordinasi sudah baik, hambatan utama biasanya waktu. Nah itu ya kan, bagaimana? Nah ini pertama, waktu kita koordinasi hanya sampai level kepala seksi dan kabin, itu kita sudah mencanangkan 39 kali pertemuan, Pak Ika. 39 kali? Karena satu pembinaan itu kita target 3 kali. Kalau ada dan rencananya sudah dikumpulkan, nah strategi pembinaannya itu nanti kita kumpulkan per kecamatan. Per kecamatan, jadi nggak 104 kita kunjungi, mungkin waktunya nggak bakalan cukup, tapi di masing-masing kecamatan
kita ini kan kita jadikan training centernya, dan itu kita sudah rencanakan akan 39 kali kita touring. Nah, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah setelah kita kemarin menghadap ke Bukadis juga punya ide yang brilian. Jadi nggak perlu Pak Tomo sampai 39 karena waktu tadi yang pertama. Baik itu karena kita harus mengkondisikan lurah, camat, Diskominfo, BPS juga ya sebagai fasilitator. Pejabat-pejabat daerah juga. Daerah juga kan. Nanti pada saat itu kan memastikan waktunya 39 kali itu kan sulit kayaknya gitu ya. Sulit ya. Kita Bukadis kita akan hanya melakukan 9 kali saja dengan cara yang pertama kita nanti brainstorming, itu semua camat lurah nanti dikumpulkan, itu nanti tanggal 6 sampai kisaran waktunya awal Agustus 6 sampai 12. Terus nanti di minggu kedua atau ketiga Agustus itu dikumpulkan di 4 TC. 4 TC itu jadi misalnya ada satu kelurahan Karawaci yang dekat, Karawaci, Tangerang, Priok, sama satu lagi Cibodas. Nah itu bisa dijadikan satu, mungkin ngumpuli Karawaci, misalnya daerah Neglasari, Benda, Jatiung, Tangerang itu dikumpulkan di Benda. Berdasarkan zona-zona gitu yang terdekat gitu. Kalau nanti rencananya apa pembinaannya dilaksanakan di mana? Yang pertama mungkin di Halaku Karimah, ya, untuk mengumpulkan 104 ya, atau Alamana, pokoknya di Pemda lah, Pemkot itu camat dan lurah kita kumpulkan untuk brainstorming pertama. Memang harusan seperti itu kan dari pusat ya. Nah, aturannya kemarin sudah setelah pencanangan, terus masuk ke camat dan lurah, jadi satu saja camat dan lurah, terus nanti pembinaannya di tadi 4 TC. 4 TC kita lakukan. Yang pertama sekali, yang kedua jadi 4, yang ketiga juga 4, jadi 9 kali pertemuan. Lakukan di masing-masing TC tergantung nanti Diskominfo yang membagi gitu ya. Membagi ya kan. TC mana, kelurahan mana yang berkesempatan dan cukup ininya apa tempatnya dalam hal ini. Tapi semua itu ya alhamdulillah lagi-lagi disupport, baik itu makan minumnya, tempat, penyelenggaraan, band dan mereka yang ini yang pokoknya BPS tuh modalnya ilmu aja gitu ya. Iya, modal nol lah kayak PNBP lah, jadi rupiah gitu. Dari nol tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh pemerintah daerah maupun sampai level desa dan juga kelurahan gitu ya. Intinya itu mereka. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa mereka juga menerima manfaat baik itu dari kelurahan, terus dari Diskominfo maupun pemerintahnya. Juga BPS gitu. Oke, jadi sama-sama saling menguntungkan lah gitu ya. Oke, seru banget Pak obrolan kita kali ini. Mungkin ada yang Bapak pengen sampaikan nih untuk para pembina, mungkin nanti staf-stafnya Bapak untuk Pemda dan juga untuk nanti yang dibina dari kelurahan dan desanya. Silakan Pak. Iya, pertama dari teman-teman dari kantor ya, jangan lelah untuk berbuat baik, itu aja ya. Just do it, do the best. Motto kita kan from nothing to something. Itu tahun lalu, tahun 2023. Tapi untuk 2024, from something to amazing. Wah, luar biasa. Untuk teman-teman yang lain, jadi sebetulnya saya juga ini berkat sebetulnya dari 2021 saya bukan apa-apa, gitu kan. Tapi setelah itu PKA, saya dapat teman-teman koneksi yang cukup baik dengan tadi moto tadi untuk mepet terus gitu kan. Sekarang ada kepala yang sudah pindah, waktu itu kepala BPS Madiun ya kan, dia akhirnya memberikan aplaus kan, karena di Jawa Timur mereka juga melakukan tapi jumlahnya nggak Tangerang, mereka melakukan semua pembinaan tapi mungkin jumlahnya hanya 30, 34, 20 seperti itu. Dan ini memang kerja keras ya, kerjasama, sama-sama kerja. Dan untuk Pemda Kota Tangerang, ya Pemkot Kota Tangerang, kami BPS Kota Tangerang mengucapkan apresiasi ya setinggi-tingginya atas dukungan, ya kan, dukungan baik itu moral, material, ya, dan kita sama-sama membangun Kota Tangerang, dari Kota Tangerang untuk Indonesia bersama wujudkan visi. Luar biasa. Oke, demikian obrolan saya dengan Pak Tomo. Terima kasih banyak Pak, banyak hal yang kita dapat dari obrolan di hari ini gitu ya. Saya mungkin nanti termasuk orang yang menunggu Kota Tangerang punya website satu-satu nih kelurahannya gitu ya. Mungkin di awal tahun gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya di tengah kesibukan Bapak pembinaan Desa Cantik gitu. Desa Cantik adalah
sesuatu yang BPS berikan gitu ya untuk membenahi data di desa atau kelurahan. Jangan lupa saksikan terus BPS Banten Podcast hanya di YouTube channel BPS Banten. Saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.